Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menampilkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, saya Nurlaili Fajarwati, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Mojokerto, dengan fasilitator saya Bapak Dr. Andes Supai MPD, dan pengajar praktik saya Bapak Ngengel Dayoh Nindrasono SPD. Topik pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Gosen tahun 2002. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah, yaitu pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berikut contoh gambaran tentang segitiga restitusi. Langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik, tapi dalam restitusi guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Langkah yang terakhir yaitu langkah 3, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, yaitu langkah 1, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, yaitu langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Video praktik segitiga restitusi di kelas TK Negeri Pembina 3 Mojosari. Pada kasus ini, yaitu tentang Elvira membuang bungkus roti di bawah mejanya, yaitu membuang sampah sembarangan. Untuk video selanjutnya yaitu tentang langkah-langkah yang dilakukan oleh guru melalui tahapan segitiga restitusi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Mbak Vira. Waalaikumsalam. Pinter. Mbak Vira, tadi istirahat makan apa sayang? Roti rasa apa? Enak apa enggak? Enak, sedap. Rotinya tadi ada 1 ya? Iya. Mbak Vira, tadi buang sampah rotinya di mana sayang? Di bawah meja? Iya, di bawah meja. Gak apa-apa, Bu Guru juga pernah kok buang roti di bawah meja. Gak apa-apa ya sayang ya. Mbak Vira tahu tidak kalau buang bungkus roti di bawah meja itu perbuatan apa sayang? Oh, alah, itu baik apa buruk sayang? Oh, berarti Mbak Vira tadi buat sekolahan kotor ya? Sekarang kan sudah tahu perbuatan yang tidak. Nah, mau dilakukan lagi apa tidak sayang? Sesuai dengan kesepakatan kelas kita, kalau kita harus membuang sampah di mana sayang?
rotinya di bawah meja, ya kan? Terus Mbak Fira sekarang apa yang dilakukan Mbak Fira? Jadi mengambil, pinter, oke. Itu perbuatan yang baik. Mbak Fira mau jadi anak yang baik apa tidak? Mau, berarti harus membuangnya di tempat. Pinter, tas dulu. Sip, rotinya lagi. Sip, dan buang. Pinter, makasih ya sayang ya. Elvira pun melakukan tanggung jawab atas tindakan yang salah, yaitu dengan mengambil sampah yang telah dibuangnya di bawah meja, kemudian membuangnya di tempat sampah. Video ini tentang kasus 2, yaitu Ardan menggambar atau oret-oret di meja kelas. Untuk video-video selanjutnya merupakan langkah-langkah segitiga restitusi yang dilakukan oleh guru. Assalamualaikum Mas Ardan. Pinter. Mas Ardan tadi ngapain di meja? Coret-coret. Kenapa kok coret-coret? Buat gambar. Oh, gambar apa sayang? Gambar SpongeBob, bagus kan gambaran ini? Oh iya, tak kenapa kau suka coret-coret di meja gambar SpongeBob? Gak apa-apa, pengen aja. Bosen di kertas. Bosen di kertas, pengen di meja. Ya walah, ya guru juga pernah kok coret-coret gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, Mas tahu tidak itu perbuatan baik apa tidak? Tidak. Terus kenapa kok dilakukan? Pengen. Tapi besok diulangi lagi apa enggak? Tidak. Kenapa? Karena itu perbuatan apa? Perbuatan jelek. Masa tidak mau ulang lagi? Enggak, Ardan. Kalau coret-coret di meja itu kan perbuatan tidak bagus, ya kan? Masa tidak tahu? Sesuai kesepakatan kelas kita, aturan di kelas kita berarti harus coret-coretnya tidak boleh di meja ya. Nulisnya harus di mana? Di kertas, betul. Kalau itu sekarang apa yang Mas Ardan lakukan? Oh, yang di meja tadi dihapus gitu kan? Oh, terus berarti tidak boleh coret-coret di meja lagi ya? Karena itu perbuatan apa sayang? Nanti kalau coret-coret di meja, nanti mejanya kotor apa bersih? Kotor, berarti Mas Ardan kan tidak mau mejanya kotor ya? Iya, berarti di kertas saja ya gambarnya ya. Di kertas dulu, ulangi lagi apa tidak? Boten sip, kertas lagi. Nah, kertas lagi satunya. Terus pinter sip, makasih ya. Ardan menghapus oret-oret atau gambaran yang ada di meja yang telah dilakukannya. Kesimpulannya, penerapan segitiga restitusi pada masalah yang muncul, guru menempatkan diri pada posisi kontrol manajer. Maka, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif dan membentuk karakter positif murid. Pada akhirnya tercipta budaya positif. Pada anak TK, penerapan segitiga restitusi pada saat dialog guru harus lebih sering bertanya sebagai pemantik. Hal ini dikarenakan kosakata dan keterampilan bicara serta pemahaman anak masih belum sempurna, sebagaimana pada anak di jenjang pendidikan yang lebih tinggi.